baretan yang tadinya dia melintasi seal, sekarang dia berada di bawah seal, Kang Bro. Posisi maksimal, shock bebas tanpa pressure, tanpa tekanan beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selaban Channel. Selamat siang Kang Bro. Kali ini saya melakukan perbaikan shock breaker. Jadi shock breaker ini kepunyaan motor Satria FU ya. Keluhan utama dari motor ini yaitu mengalami bocor oli, Kang Bro. Seal shocknya itu mengalami kebocoran sehingga oli itu keluar ya. Nah, beberapa faktor penyebabnya Kang Bro, diantaranya ya di motor ini sealnya itu mudah bocor karena kondisi asnya itu sudah barat seperti ini, Kang Bro. Nah, ada beberapa metode atau cara untuk mengakali sebelum memutuskan untuk mengganti as shock dengan yang baru ya. Karena ini masih bawaan pabrik, Kang Bro, bawaan motor. Jadi ada kemungkinan untuk kasus baret yang seperti ini masih bisa kita akali, Kang Bro. Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa metode cara mengakali bagian as shock baret seperti ini ya. Saya pernah menggunakan metode dengan cara kita poles, kita ampas dengan amplas halus, kemudian kita finishing, kita poles menggunakan autosol. Itu pernah saya lakukan, Kang Bro. Kemudian metode yang pernah saya gunakan lagi, kita amplas, kita perhalus, kemudian kita clear. Nah, untuk metode pengekliran bagian as yang baret itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya motor itu biasanya harus nginep. Dalam arti kita butuh waktu kurang lebih paling cepat itu 24 jam supaya clear yang kita semprotkan di bagian as yang baret ini benar-benar kering, Kang Bro. Kalau misalkan disemprot kemudian kering, cuma kering sentuh, itu kalau langsung dipasang biasanya akan hancur lagi untuk lapisan clearnya ya. Kemudian untuk metode yang pernah saya gunakan juga, metode lainnya yaitu dengan cara mengganjal bagian pipa serulingnya. Nah, pengganjalan pipa serulingan tersebut bertujuan supaya bagian as yang baret ini, Kang Bro, bagian as yang baret ini nanti dia berada di bawah seal shocknya. Seal shock terpasang di dalam sini. Kemudian ini jangan sampai melintasi seal. Jadi kita akan melakukan proses pengganjalan di bagian pipa seruling di dalam sana. Kita ganjal supaya baretan ini berada di bawah seal. Jadi mainnya itu berada di wilayah sini. Dia tidak melintasi seal. Itu supaya sealnya awet dan tidak mudah bocor. Nah, metode kali ini akan saya lakukan teknik pengganjalan seperti yang saya utarakan tadi ya. Kita akan mengganjal kurang lebih panjangnya itu menyesuaikan ketinggian baretan ini berapa. Nah, untuk menyesuaikan ketinggian baretan ini nanti menentukan ukuran pengganjal yang akan kita gunakan, Kang Bro. Jadi caranya seperti ini ya. Ini untuk kondisi shock sudah saya lepas dari motor. Kemudian untuk per juga pipa pengganjal sudah saya masukkan, kemudian baut penutupnya juga sudah saya pasang seperti ini. Nah, ini supaya kita tahu ketinggian maksimal dari baretan as shocknya ini. Dia berada di ketinggian berapa senti di atas seal. Nah, supaya nanti kita mendapatkan pengganjal yang akan kita pasang di bagian pipa seruling itu berapa senti. Jadi kita akan gunakan metode seperti ini, cara mencari panjang dari pengganjalnya yang kita butuhkan. Kalau misalkan kondisi yang satunya nanti juga mengikuti, Kang Bro. Nah, ini saya tunjukkan ya kondisi per shock yang saya lepas. Nah, ini posisinya seperti ini kurang lebih. Nah, per shock masuk, kemudian ini pipa pengganjalnya masuk. Nah, di posisi free ketinggiannya kurang lebih seperti ini, Kang Bro, nongolnya ganjel ya. Nah, ini setelah kita lakukan proses pengganjalan di bagian pipa seruling di dalam sana, nanti untuk bagian atas per atau pengganjalnya ini kita potong juga, Kang Bro. Tujuannya supaya apa? Shocknya itu tidak berefek keras. Kalau misalkan kita sudah mengganjal bagian pipa serulingan namun bagian atas ini tidak kita ikut sesuaikan atau panjangnya itu tidak kita kurangi,
efek yang akan kita rasa yaitu shocknya akan berubah menjadi lebih keras. Jadi seperti itu kita sesuaikan. Nah biasanya kalau misalkan nanti kita gunakan pengganjal berupa pipa seperti ini atau bekas per klep atau apa ya yang diameternya sesuai bisa masuk ke pipa serulingan, itu bisa kita gunakan. Namun kebetulan di sini model Satria FU ada pipa pengganjalnya seperti ini Kang Bro. Nah ini nanti akan kita potong saja pipanya ini untuk mengganjal bagian pipa serulingannya di dalam. Nah supaya bagian bawah yang diganjel sudah kita dapat, kemudian bagian atasnya pun sebenarnya kita mau motong berapa senti itu juga menyesuaikan ganjal yang ada di pipa serulingan sana. Nah ini kebetulan nanti ya yang akan saya gunakan pipa ini sendiri Kang Bro. Namun kita akan ukur dulu supaya nanti sesuai atau pas. Nah ini posisi shock free, artinya tidak dapat beban. Namun untuk posisi jarak travelnya ini sudah maksimal, seperti ini sudah terlihat ya. Nah untuk cara menentukan panjang pipa yang akan kita gunakan untuk mengganjal di pipa serulingan seperti ini Kang Bro. Kita ukur dulu ya, sediakan sigmat seperti ini Kang Bro. Alat ukur lah yang penting membantu, mau pakai lidi juga bisa. Jadi ketinggian maaf untuk seal shocknya yang di dalam sini ya, ini kita ukur dari bibir sini, permukaan atas seal shocknya loh Kang Bro. Ini kita ukur dia berapa mili berada di posisinya. Sebentar. Oke kita cek. Nah ini kurang lebih sekitar 7 mili Kang Bro. Permukaan dari bibir ini ya, permukaan atas silnya maksud saya 7 mili. Kemudian nanti ditambah ketebalan silnya 7 mili. Kita ukur untuk sil yang baru. Ini ketebalannya kurang lebih berapa? Tadi 7 mili ya. Diingat-ingat permukaan atasnya ini tadi dari bibir bottom shock. Nah ini kurang lebih 10 mili Kang Bro. 10 ditambah 7 mili tadi berarti sekitar 17 mili. Nah 17 mili ini adalah ukuran bagian bawah seal shocknya ini yang berada di bottom shock Kang Bro. Berarti kita mengukurnya dari sini nanti. Dari bibir bottom paling atas ini yang sebelah sini kita ukur 17 mili. Sebentar. Nah kurang lebih untuk permukaan seal shock bagian bawah itu berada di sini Kang Bro. Sama dengan ini ya. Apa ini? Plastik pelindungnya ini dari bottom. Nah kurang lebih di sini posisi seal bagian bawah. Nah di sini kurang lebih nanti ya posisinya ya bagian bawah seal ini. Nah kemudian kita ukur panjangnya pipa yang akan kita gunakan untuk mengganjal pipa serulingan. Kita ambil posisi paling atas baretan ini Kang Bro, paling atas, kemudian kita tambahkan sekitar 2 mili lah kurang lebih supaya lebih aman, sekitar 2 mili ya. Oke saya ukur dulu. Nah kurang lebih seperti ini, tegak lurus. Kita ambil posisi paling atas dari as yang barat ini. Nah minimal kita samakan dengan sini ya, posisi bawah seal saat terpasang. Panjangnya itu nanti kita dapat Kang Bro. Nah sebentar, kita ambil kalau misalkan 3,5 coba, 3,5 mili, 3,5 cm maksudnya, 35 mili. Oke, 3,5 mili Kang Bro, persis. Nah jadi nanti kita akan ganjel pipa serulingannya di dalam itu sepanjang 3,5 mili Kang Bro. Nah ini pipa serulingannya akan kita potong nanti 3,5 mili. Nah ini kebetulan pakai pipa seperti ini ya. Ini bisa kita gunakan untuk mengganjal di pipa serulingannya nanti Kang Bro. 3,5 mili. Kalau lebih dari 3,5 mili saya sarankan jangan menggunakan metode ini Kang Bro, karena itu akan berefek shocknya akan terasa keras. Selain keras, metode ini juga sering saya gunakan untuk
proses ceper atau downsize shockbreaker Kang Bro. Jadi proses downsize itu tanpa harus memotong pir, namun kita akan sesuaikan pir saat posisi berada di dalam shock itu tidak terlalu nongol. Kalau misalkan terlalu nongol itu efeknya shock akan keras Kang Bro. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang kita akan bongkar bagian ini, as shock yang baret kita akan bongkar. Kita buka dulu untuk penutupnya. Jadi supaya kita dapat panjang pengganjalnya itu caranya seperti ini Kang Bro. Kita ukur ya. Oke. Saya keluarkan pernya. Kemudian kita lepas baut penahan bottom shocknya. Oke, ini kita lepas baut L-nya. Oke. Kemudian kita keluarkan asnya. Nah, ini pipa serulingannya ya. Kita keluarkan. Nah, ini Kang Bro. Nah, kita tadi sudah ukur ya. Kita butuh 3,5 cm atau 35 mili supaya baretan as tadi ya, baretan ini dia berada di bawah seal, tidak melintasi seal supaya sealnya awet. Oke. Sekarang kalau misalkan 3,5 kita masukkan. Nah, nanti kurang lebih misalkan segini ya. Nah, jadi ini nanti pengganjalnya seperti ini. Kita tempatkan untuk pengganjalnya itu di bawah Kang Bro. Maksudnya pipanya masuk dulu baru disusul per. Jadi supaya posisi saat terpasang itu yang menghantam itu per dulu ya, menghantam bagian bottom shocknya. Jadi supaya redaman itu tetap maksimal, tetap lembut seperti itu. Ya, sekarang kita potong 3,5 cm atau 35 mili dulu. Oke, saya potong dulu untuk pipa serulingannya. Baik Kang Bro, ini posisi sudah saya potong ya. Nah, ini kurang lebih 3,5 cm atau 35 mili. Nah, ya, dengan ukuran yang tadi. Nah, seperti itu Kang Bro. Kurang lebih 3,5 cm. Oke, ini sudah kepotong yang satu ya. Oke, akan saya pasang untuk yang sebelah kiri dulu nih ya, yang bagian asnya lecet. Kemudian Kang Bro, ini meskipun nanti pergerakannya di bawah seal shock ya, untuk bagian yang barat ini wajib kita haluskan dulu Kang Bro. Kenapa harus kita haluskan? Karena nanti pada saat kita masukkan dia tetap akan melintasi seal yang baru Kang Bro. Seperti itu ya, kita wajib menghaluskannya dulu supaya tidak melukai seal yang baru. Meskipun satu kali melewati Kang Bro, yang namanya seal sudah luka atau baret, ibarat perang, itu sudah tersayat oleh senjata. Sealnya maksudnya ya, ibarat kata perang itu sudah terlewati satu kali saja, itu sudah terlukai Kang Bro. Jadi ini wajib kita perhalus tetap ya. Walaupun nanti pada saat setelah terpasang dia pergerakannya di bawah seal shocknya. Namun saat kita memasukkan kan dia akan tetap melintasi seal baru walaupun cuma satu kali seperti itu. Jadi tetap kita haluskan ini ya. Ini kita haluskan menggunakan amplas halus. Boleh di autosol biar benar-benar halus Kang Bro. Baru nanti kita pasang ke bagian bottom shock yang sudah kita pasang seal baru. Sekarang kita lepas dulu untuk seal yang lama. Oke ya, ini untuk seal yang lama kita lepas dulu. Kita lepas pengancingnya Kang Bro. Nah, oke, kemudian kita lepas seal shocknya, kita gunakan kunci T ya. Kita lepas ya. Kemudian bagian ini kita bersihkan dulu Kang Bro.
Nah, nanti setelah bersih kita pasang bro, untuk permukaan as shockbreaker di atas bagian yang luka ini di sini ya. Ini kan terlihat ya masih mulus, cuma kan tidak semulus bagian yang lebih atas ke sini. Istilahnya sudah mulai sedikit ada terkikis seperti itu. Nah, nanti untuk pemasangan sil yang baru kita akan potong persilnya ini ya, supaya mencegah supaya dia mencekram lebih kuat di bagian asoknya. Ini saya gunakan kualitas ori Kang Bro. Jadi ini pernya kita potong sedikit ya, nanti baru kita pasang ke bottom shock. Oke, di sini ada sambungannya, kita lepas, kita potong dulu ya. Oke. Oke, kita pasang ke silnya kembali, baru kita pasang seal shocknya. Nah, kita pasang ya. Oke, seperti biasa kita kasih pelumas dulu Kang Bro di bagian rumahan silnya, supaya masuknya sil itu lebih mudah ya. Oke, kemudian kita masukkan untuk sil yang baru. Oke, kita masukkan. Oke Kang Bro, setelah seal baru terpasang, langsung kita pasang kembali pengancingnya ya. Nah, pengunci ini harus terpasang tepat di dudukannya Kang Bro. Jadi ada alurnya ya, alur pengunci dari seal shocknya ini. Itu harus bisa masuk dan terpasang kuat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita haluskan dulu untuk as shock baratnya. Baik Kang Bro, kita amplas dulu bagian yang barat ini. Cara pengamplasnya jangan naik turun tapi melingkar ya, supaya nggak menambah bagian atas yang lecet ini nanti ikut tergerus, tapi melingkar seperti ini. Pengamplasannya bisa ditambahkan sabun dan air. Oke, saya amplas dulu Kang Bro. Oke, ini setelah saya amplas Kang Bro, kurang lebihnya seperti ini. Ini sudah saya haluskan ya, kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya kita pasang ganjel pipa serulingnya. Nah, ini untuk kondisi katup-katupnya ini masih normal ya Kang Bro, ini masih orisinil. Nah, ini kita masukkan dulu untuk pengganjalnya di sini. Nah, nanti kan posisi terpasangnya kan di dalam as shock ini seperti ini Kang Bro. Ya, seperti ini nanti. Kalau kita masukkan dia seperti ini. Jadi yang bersentuhan langsung yang terhentak oleh pipa seruling pipa as shocknya itu bagian pernya dulu. Jadi dia tetap ngeredem. Jangan dibalik posisinya ya. Per dulu baru pipanya. Nah, itu terjadi hentakan yang keras nanti saat posisi rebound. Tapi kita masukkan pipa dulu, pipa pengganjalnya baru disusul pernya. Nanti posisinya terpasang seperti ini di dalam shock. Oke ya, sekarang kita masukkan untuk as shock. Pipa serulingnya kita masukkan sekalian dari atas seperti ini, kemudian kita dorong supaya dia tembus ke ujung as shock. Nah, seperti ini. Ini Kang Bro, jarak mainnya nanti kurang lebih panjangnya sekian, 3,5 cm paling Kang Bro. Bayangkan saja mainnya seperti ini nanti shocknya. Namun posisi per dan as saat terpasang pasti akan lebih rendah daripada tadi nongol sekitar 3 cm ya. Sekarang kita buktikan. Oke, kita kasih pelumas dulu untuk bagian
sealnya. Supaya licin. Oke, kita masukkan asok. Oke, kita kasih penahan ya. Kita mau pasang baut L-nya di bawah. Seperti ini, kita balik. Kita pasang di bagian atas. Oke, ring tembaganya jangan lupa. Kita masukkan. Oke, kita kencangkan maksimal, kemudian kita tahan dari lubang bottom shock. Seperti ini. Harus benar-benar kencang, Kang Bro, biar nggak bocor. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat, Kang Bro. Tadi untuk bagian baretan berada di sisi sini ya. Kita lihat. Untuk baretan itu sudah berada di bawah seal shock, Kang Bro. Dia nggak kelihatan lagi. Nah, kita tarik. Ini kita tarik full ya. Kita tarik full. Dia nggak kelihatan sudah. Sebentar, saya flash dulu. Nah, kita ganjal 35 mili atau 3,5 cm. Baretan yang tadinya dia melintasi seal, sekarang dia berada di bawah seal, Kang Bro. Posisi maksimal shock bebas tanpa pressure, tanpa tekanan beban. Jadi posisinya seperti ini ya. Kalau misalkan nanti dipasang per pengganjal kemudian dibaut, ini kan harus ketarik sini. Maksimalnya seperti itu. Jadi posisi baretan itu tidak melintasi seal. Nah, dengan cara seperti ini, seal pasti akan lebih awet, Kang Bro. Karena seal itu bersinggungan dengan asok yang masih mulus. Yang barat itu tadi tidak menyentuh seal yang baru. Namun perlu diingat, jarak travelnya itu semakin pendek shocknya, Kang Bro. Jarak mainnya, ya ini cuma sekitar 3,5 cm juga. Nah, makanya tadi saya potong bagian pipa pengganjalnya supaya tidak terlalu keras untuk shocknya. Sekarang kita cek, kita masukkan per shock. Kemudian kita masukkan pipa serulingan yang tadi sudah kita potong. Nah, ini nongolnya kurang lebih sama dengan kondisi tadi, Kang Bro, ya kan? Nah, seperti ini. Tingkat daya tekan per sama ini apa pipanya itu nanti kalau saat kita pasang itu sama dengan yang awal tadi. Jadi tidak terlalu keras. Nah, seandainya kita tadi tidak memotong bagian pengganjal ini sepanjang 35 mm, maka yang terjadi shock pasti akan lebih keras, Kang Bro. Karena tadi kita potong 3,5 cm, berarti dia nongolnya kurang lebih sekian kan. Kalau misalkan tidak kita potong tadi pipa ini, saat mau dipasang untuk baut penekannya pasti sulit, Kang Bro, dan keras. Kalaupun bisa itu dipaksa, dan nanti itu pasti daya tekan pernya akan berlebihan. Dampaknya apa? Shock akan sangat keras, Kang Bro. Tapi kalau ini sudah kita potong, kita sesuaikan dia sekian, kita masukkan, itu nanti untuk daya tekan per tidak terlalu keras, dan efeknya shock tetap akan ada pergerakan ya, meskipun jarak travel mainnya ini lebih pendek. Ingat logikanya, kalau jarak travel atau jarak mainnya itu lebih pendek, shock pasti akan tetap lebih keras. Seperti itu ya, Kang Bro, yang perlu disadari. Tapi kalau misalkan jarak main atau travelnya itu panjang, itu shock akan lebih lembut atau lebih empuk. Seperti itu ya. Sekarang kita masukkan oli dan kita pasang di motor. Baik, Kang Bro, untuk settingan volume oli tadi saya dapatkan, saya ulangi kembali, Kang Bro. Posisi saat asok, persok, kemudian pipa pengganjalnya sudah dipasang dan kita posisikan, kita tekan ke bawah full mentok. Dan tadi untuk ketinggiannya, ini ya untuk penutup yang belum saya pasang yang sebelah. Kalau misalkan kita ukur seperti ini ya. Nah, ini tinggi dratnya di dalam as ini kan kurang lebih sama dengan ini ya, sekian. Nah, itu saya gunakan ketinggian oli shocknya pada saat as ini
kita turunkan Kang Bro, kita tekan full ke bawah, itu ketinggiannya kurang lebih seperti ini. Kalau tadi saya coba pertama rata ya, itu terlalu keras, tapi ini saya gunakan turun lagi sama dengan dratnya ini di bawah sini ya permukaannya, berarti kurang lebih sekian. Nah di bawah sini, kalau diukur dari ujung as soknya ini kurang lebih 2 sentian. Nah ini tidak terlalu keras kalau dirasa daripada tadi full. Nah misalkan nanti saat terpasang di motor kok kandas, kita tambahkan sedikit lagi Kang Bro. Kita naikkan ya misalkan setengah senti atau 1 senti, kita coba lagi. Penyesuaiannya nanti di motor saat sudah dipasang. Kayak gitu ya. Sekarang ini akan saya pasang ke motor, kita rakit semua dan nanti kita coba kayak apa. Baik Kang Bro, untuk posisi shockbreaker sudah saya pasang. Kemudian saya tunjukkan untuk kondisi tonjolan dari asoknya di atas ini ya. Nah tadi sebelumnya, walaupun tidak saya tunjukkan kondisi awalnya, ini tadinya naik ke sini sekitar 3 sentian hampir Kang Bro. Naik ke atas ini. Jadi shocknya itu memang dari awal motor ini agak ceper atau downsize. Nah ini untuk kondisi sekarang juga sama dengan yang awal tadi kondisinya. Walaupun itu sudah kita turunkan, kita posisikan di ukuran standar ya. Sudah mendem, kepres dengan stangnya. Namun kondisi ketinggian shock tetap sama dengan awal tadi, karena kita sudah mengganjal bagian pipa serulingnya. Dan jarak mainnya memang jadi lebih pendek Kang Bro, sekitar 3,5 cm juga ya. Jarak mainnya sekitar segini. Nah ini masih ada pergerakan separuhnya lebih sedikit. Tapi ini saya rasa juga tidak kandas Kang Bro. Kita coba dulu. Jadi seperti itu ya, mengatasi asok yang lecet namun supaya seal shocknya juga awet, ini saya gunakan metode pengganjalan di bagian pipa serulingnya. Ingat Kang Bro, metode ini bisa kalian coba asalkan baretan asoknya itu tidak terlalu ke atas. Kalau misalkan terlalu jauh ke atas, nanti walaupun diganjil kurang lebih 3,5 cm, itu tetap akan untuk bagian yang baret itu akan melintasi sealnya masih Kang Bro. Nah sedangkan kalau misalkan dipaksa dengan metode ini, maka shock kalian akan menjadi sangat keras. Nah itu ya yang perlu dipahami menggunakan teknik pengganjalan di bagian pipa serulingan ini. Teknik ini selain mengatasi bagian asok yang baret dan menyebabkan seal shock mudah bocor, ini juga sering saya gunakan untuk proses downsize shockbreaker. Jadi metode ini sebenarnya untuk proses downsize shockbreaker Kang Bro. Namun bisa kita siasati, kita manfaatkan untuk mengakali bagian asok yang baret supaya tidak melintasi bagian seal shocknya saat kita sudah melakukan penggantian seal shock yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapat notifikasi setiap saya upload video-video terbaru. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.